Nilai kamu ya di atas 60. Waduh, udah KKM lah, lumayan. Lumayan berpemula. Lumayan berpemula. Seperti saya yang baru belajar baca puisi itu ya udah lumayan. Yang harus kamu perhatikan, puisi itu kamu baca dulu, kamu jiwai. Oh iya ya, berarti ada banyak kontradiksi yang terjadi sekarang ini. Ya, seperti itu ya Pak De. Minaret setiap 5 kali memanggil azan, mereka patuh. Tapi apakah kemudian itu berhenti di sujud saja? Mereka keluar sudah lupa. Mereka sudah flexing, ya kan? Mereka malah bikin foto habis sholat di masjid yang besar. Iya, betul sekali Pak De. Rasa itu yang sekarang semakin menipis, dan itu membuat keprihatinan banyak orang tua, membuat keprihatinan bangsa. Nah, itu kemudian yang ada di dalam puisi itu. Ada kontradiksi, ada paradoks yang setiap hari kita mendengar berita-berita yang lucu. Setiap hari sekarang. Iya, hampir bahkan nggak setiap hari Pak De, setiap jam pun berita lucu itu pasti ada. Ya, Pak. Aneh. Iya. Aneh. Apakah ini sebuah pendidikan politik? Apakah ini sebuah perilaku mereka? Karena apa yang diucapkan oleh seseorang itu mencerminkan siapa dia. Dan mereka lupa bahwa mereka itu juga punya ibu, punya anak, punya keluarga besar. Dan itu terekam ke dalam sosial media yang tidak akan hilang. Begitu puisi itu. Nah, Pak De, tadi kan saya sudah lihat beberapa lukisan Pak De nih. Saya penasaran dengan salah satu lukisannya nih, teman-teman. Ini gambar perahu. Nah, kira-kira teman-teman penasaran nggak maknanya apa? Jadi kita tanya langsung aja nih sama Pak De, maknanya apa nih Pak De lukisan ini nih? Oke. Biasanya kita sering melihat perahu itu kecil, perahu kecil, itu yang punya adalah nelayan-nelayan yang miskin, ya kan? Dan dia seringnya teronggok di satu teluk, di satu dermaga, jarang bisa berlayar karena ketiadaan BBM yang mahal. Padahal nelayan itu harus memberi nafkah kepada anak istrinya. Dan kemudian regulasinya itu tidak pernah berubah dari zaman dulu hingga kini. Apa yang terjadi? Mereka juga warga negara, mereka juga bayar pajak. Mereka punya hak yang sama. Mereka juga mengamalkan keadilan sosial, mendambakan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, ya kan? Bener kan? Jangan manggut-manggut aja, bener kan? Ya. Nah, di dalam kesunyian sebuah perahu kecil, di dalam kerindangan mereka yang sepi, maka kemudian muncul ide-ide sebuah puisi. Apa saja? Sunyi, ya kan? Teduh, rindang, teduh, ya kan? Dan kemudian mereka berserah. Ini hal yang sangat tidak dipunyai oleh orang-orang selain orang Indonesia yang mempunyai kesabaran tiada batas. Maka kemudian puisi-puisi yang bersifat seperti ini akan sangat menyentuh. Mereka hadir setiap hari karena setiap orang harus bekerja. Entah kemudian ada pekerjaan atau tidak, entah dia bisa melaut atau tidak, itu nanti. Inilah sebenarnya ciri khas bangsa Indonesia itu. Yang penting keluar dari rumah dulu, ya kan? Mereka tidak pernah berhitung, saya akan dapat berapa. Mereka tidak punya
prediksi besok harus beli apa, tidak ada. Mereka bisa hari itu ada BBM dapat duit berapa, itu mereka sudah berserah. Itu ada urusan Tuhan, urusan Gusti Allah. Nah, puisi-puisi yang begitu itu akan lahir dari sebuah perenungan yang kontemplatif. Oh iya Pak D, jadi yang penasaran tuh dengan lukisan itu tidak hanya Intan saja. Saya juga penasaran nih dengan salah satu lukisan yang dibuat oleh seorang Pak D. Ini Pak D. Ini teman-teman bisa lihat lukisannya. Nah ya Pak D. Jadi kan saya kan bukan seorang seni rupa Pak D. Ya. Jadi kan saya nggak tahu apa sih makna dari lukisan ini. Mungkin saya menilainya lukisan ini hanya adalah apa, gambar warna hijau. Ya. Nah itu kalau yang saya tangkap ya Pak D. Mungkin dari Pak D itu tolong dijelaskan makna dari lukisan ini seperti apa Pak D. Oke. Sebuah lukisan termasuk ini, itu lukisan itu tidak pernah selesai, dan ini belum selesai dan tidak akan pernah selesai. Kamu misalnya nulis surat skripsi misalnya, kamu pikir sudah selesai, kamu keluar satu hari ngecek lagi tulisan kamu, ini harus ada yang saya lupa, masih ada yang kurang. Selalu tidak pernah selesai. Juga dengan hidup tidak pernah selesai. Maka filosofi sebuah lukisan itu sebetulnya juga menggambarkan filosofi hidup. Kita itu nggak pernah selesai, nggak pernah selesai hidup itu. Bahkan orang yang sudah meninggal pun belum tentu selesai sama sekali. Anak turunnya masih berebut warisan, ya kan? Makamnya sudah mulai digusur. Kalau orang kaya harus membayar makam yang puluhan juta dan lain-lain. Kembali ke gambar itu, lukisan itu. Kalau kalian ingat, ada seorang gubernur baru yang menjadi harapan dari masyarakat, ya kan? Beliau menangis di puncak melihat bahwa kehijauan itu sudah mulai terenggut. Gubernur Jawa Barat yang sekarang, Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy, iya. Beliau menangis. Bagaimana kemudian seseorang bisa menangis ketika melihat kehijauan itu terampas? Wah, itu kalau kita ceritakan panjang sekali. Dan hanya orang-orang tertentu yang punya kepekaan hati, punya kehalusan budi, punya pemikiran panjang, dia akan tersentuh terhadap kehijauan. Kita rindu terhadap kehijauan. Kalau kalian melihat peta bumi Indonesia, sudah banyak yang terkelupas. Yeah. Yang nampaknya hijau seperti di Gunung Bromo, ternyata isinya ganja. Iya, betul. Maka drone nggak boleh naik. Iya, betul sekali Pak. Maka kemudian banyak orang yang tersesat. Nah, itulah potret diri negara ini. Dan bagaimana seseorang kemudian mempunyai tugas untuk menyuarakan. Kalau kamu seorang jurnalis, kamu harus menyuarakan dengan jurnalis. Kalau kamu mahasiswa, tempatnya sekarang lagi demo. Iya. Bukan kemudian benci dan tidak benci. Ini beda. Karena ini adalah suara mereka, hak mereka. Dan kalau saya, ya apalagi sudah setua ini, saya tidak akan lagi mampu untuk bertarung di jalan. Saya hanya menyuarakan dengan lukisan-lukisan yang kemudian saya unggah ke sosial media saya. Bentuk-bentuk yang sebetulnya menurut orang mungkin cemen, enggak bagi saya. Sekecil apapun kalau kita tetap harus bergerak, bersuara, itu adalah sebuah keniscayaan. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, sebenarnya tiba-tiba tercetus di pikiran saya, kayak penasaran aja gitu. Sepenglihatan saya nih, orang-orang seni tuh rambutnya kenapa pada gondrong gitu ya?
saya penasaran nih, mungkin teman-teman penonton juga pada penasaran juga kan? Iya gitu. Pak De. Jadi saya itu punya dosen seni rupa juga Pak De. Beliau itu ya seorang seni, rambutnya juga gondrong Pak De. Itu kenapa sih seorang seni itu rata-rata tuh rambutnya panjang gondrong itu Pak De? Kenapa Pak De? Mungkin ada makna lain atau ada Itu kayak bentuk seni juga. bentuk apresiasi diri dari mungkin Pak De bisa bantu jawab lah Pak De. Ingat ya, untuk seterusnya Iya. setiap masalah itu harus ada dua alasan. Satu alasan lahir, satu alasan divine, alasan ilahiyah. Oh. Setiap itu camkan itu. Orang sekarang hanya menjawab alasan-alasan dunia. Oh, kalau saya miskin nanti begini dunia. Mereka sih tidak sadar bahwa Tuhan Allah itu sudah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Benar kan? Betul. Kembali ke masalah rambut. Sebetulnya ketika kalian membuat podcast, kita juga harus sepakat menggunakan baju hitam. Ya. Iya betul sekali Pak De. Supaya nggak bocor. Iya, Ya. benar. Itu alasan lahiriah. Alasan lahiriah bagi seorang seniman yang membuat membuat rambutnya gondrong itu ya supaya mereka mungkin beda. Karena sekarang ini zaman-zaman yang keseragaman yang dipaksakan. Saya tidak berbicara baik dan buruk berseragam itu, tapi kalau saya boleh ngomong, seragam itu nggak menyenangkan. Kenapa tuh Pak De? Ya setiap orang nggak bisa seragam, nggak bisa. Keseragaman itu seperti disiplin ya. Disiplin itu ada disiplin outside, ada disiplin inside. Saya tanya, kamu lebih prefer disiplin inside atau outside? Offset sih. No, itu seragam. Kamu harus bangun pagi, kalau nggak ditendang, digerucuk dan lain-lain. Itu disiplin outside. Dari luar. Yang lebih bagus adalah disiplin inside, yang tumbuh atas kesadaran. Nah, sekarang ini kan semua diseragamkan. Kamu celananya kayak pensil aja dipotong, Iya. dibuka, ya kan? Itu ekses dari sebuah keseragaman yang dipaksakan, ya kan? Nah, rambut panjang itu sebenarnya sebagai bentuk perlawanan. Bentuk perlawanan dijalani oleh pemusik, ya kan? Dijalani oleh pekerja seni, ya kan? Dan dijalani oleh orang-orang yang sesungguhnya tidak bisa dipaksa. Apakah mereka baik dan buruk? Kita tidak akan bicara ke ranah itu. Itu alasannya. Oke. Paham sampai sini. Nah, kemudian alasan yang kedua ilahiyah, ya kan? Ilahiyah itu rambut itu dulu memang kita lahir zaman nenek moyang dulu panjang kemudian digelung dan lain-lain, ya kan? Kalau sudah terlalu panjang baru dipotong atau menunggu sampai rontok-rontok sendiri. Gitu. Mungkin jawaban saya tidak 100% benar, tapi itu yang saya tahu. Seperti itu ya Pak De. Ya. Oke teman-teman, jadi setelah kita berbincang berlama-lama, setelah kita ngusik ngobrol asik bersama Pak D, jadi kita akan memberikan kesimpulan atau pendapat dari saya dulu nih. Jadi setelah kita berbicara panjang lebar tentang puisi, tentang lukisan, dan masih banyak seni rupa yang tadi kita bahas. Jadi kalau menurut pendapat dari saya tuh lebih tertarik dengan puisi. Jadi bagaimana itu saya itu lebih terbuka ketika ngobrol seperti ini. Ternyata itu kita itu membuat puisi itu tidak harus menjadi seorang yang profesional. Tapi dengan kita seorang seperti ini, orang biasa pun kita
bisa membuat puisi. Jadi buat teman-teman kalian tuh yang berminat untuk membuat puisi tuh, kalian tuh tidak perlu menjadi profesional, tetapi dari pikiran Anda sendiri, dari apa yang kalian tangkap, yang kalian bicarakan, yang kalian buat dari hati nurani kalian sendiri itu bisa dibuatkan puisi. Mungkin untuk dari Sis Intan nih. Sis Intan, mungkin gimana pendapat Sis Intan setelah kita musik bersama Pak D? Oke, Bro Sabdo, kalau dari sudut pandang saya nih ya, kalau saya sih nangkepnya di kekreatifannya, karena kan menulis puisi sama ngelukis itu butuh kreatif nih. Seperti yang dikatakan Pak Ade tadi, kan setiap orang memiliki kekreatifannya masing-masing ya. Tapi itu juga perlu didorong karena bersifat mutlak. Nah, dari 3 ranah, keluarga, lingkungan, sama sekolah, itu sekarang itu kurang mendorong untuk kreatif gitu. Nah, jadi buat anak muda sekarang, kalian jangan malas dan harus kreatif. Ingat, dengar itu anak muda. Lu juga anak muda. Kan pendapat dari kita berdua udah nih. Mungkin dari Pak Ade gimana? Ada tambahan dari Pak Ade? Oke. Gak ada kan? Oke, selesai. Bercanda guys, bercanda. Apa nih Pak Ade? Satu, masalah puisi. Oke, puisi. Suatu ketika kamu melihat rumpun pohon bambu, selling point apa, positioning apa dari sebuah rumpun bambu? Mungkin keteduhan, mungkin kesetiaan, ya kan? Mungkin dia tidak pernah mengeluh, mungkin dia tidak pernah minta lebih, mungkin dia merasa sekarang tergusur tapi tidak bersuara, ya kan? Itu rumpun bambu. Kamu bisa membuat catatan kaki yang panjang dulu, ya. Baru kemudian kamu tulis dalam sebuah puisi. Suatu ketika kamu melihat jembatan kecil, maka di situ akan ada hal-hal yang sering kita lewati tapi kita tidak pernah abai, yaitu tentang kesetiaan mereka, keikhlasan mereka dilalui. Terima kasih orang-orang yang tidak terucap yang melewati jembatan kecil itu, karena memudahkan transportasi. Terus kemudian mereka tidak mengeluh bahwa usia mereka sudah mulai renta, dilalui setiap hari karena cuaca, kena panas dan lain-lain. Mereka tetap setia. Kesetiaan hal-hal kecil yang itu tuh sebenarnya itu akan sangat bagus ketika kamu tangkap dan kamu tulis ke dalam puisi atau ke dalam novel atau ke dalam sebuah video, ya. Bisa kamu gambarkan bahwa kalau kita mulai mendekat dengan alam, kita mulai dekat dengan alam sekitar, itu kita sudah mempunyai kredit poin yang bagus. Itu akan mengasah kita kepada kejiwaan, kontemplasi, dan itu akan memperhalus akal budi kita. Nah, untuk kreativitas, ya memang sekarang 3 ranah itu kurang, karena kita juga harus memahami, kita tidak akan menyalahkan, karena memang keterbatasan mereka di dalam pembelajaran, ya mereka berdasarkan textbook, buku-buku yang sudah ada, dan itu harus kamu serap. Apakah tidak ada waktu untuk dialog? Kadang jarang. Saya sendiri seorang guru dulu, saya selalu berdialog dengan anak-anak. Mereka bisa bertanya apapun tentang hidup yang tidak mereka dapatkan dari akademik, bahkan hal-hal yang tabu yang mereka tidak berani bertanya ke bapaknya, gurunya, ustadznya, pendetanya.
Mereka bisa bertanya ke saya dan harus saya jawab karena mereka tidak ada tempat untuk bertanya. Kalau mereka kemudian mendapatkan jawaban yang tidak tepat, maka mereka akan lebih liar, terjerumus, tidak mendapatkan jalan yang cerdas. Kreativitas memang ini hal yang memprihatinkan bagi para akademisi. Akademisi itu sadar bahwa sekarang kreativitas itu tidak pernah ada waktu untuk dibahas, terlupakan, ada di belakang, nomor belakang. Harapan mereka supaya kalian anak-anak bergulat mencari kreativitas sendiri melalui UKM, melalui apapun, melalui kegiatan apapun. Tapi memang harus ada bimbingan. Jadi kita di sini tidak akan menyalahkan, kita tidak akan berbicara mana yang baik dan buruk. Semuanya baik. Yang penting bahwa kita harus memahami dan harus segera sadar bahwa kita harus selalu membaca. Kalau di dalam Islam, Al-Quran dibuka dengan Iqra, artinya membaca. Membaca yang nampak, yang tidak nampak, yang tertulis, yang tidak tertulis, membaca gestur, membaca gelagat, itu harus dilakukan. Bukan hanya membaca yang tertulis. Nah, di sini sekarang fenomenanya kita hanya yang tertulis, hanya yang dikulik, belum masuk ke dalam daging, belum masuk ke dalam tulang, belum masuk ke dalam filsafat. Gitu. Kenapa? Jurusan-jurusan filsafat sepi, jurusan-jurusan antropologi sepi, arkeologi sepi. Karena apa? Anak-anak muda begitu sekolah itu sudah didorong untuk masuk ke industri supaya mereka ada jaminan hari tua yang hebat, yang bagus. Padahal mereka lupa bahwa yang menjamin itu bukan sekolah, yang menjamin itu dari sana. Sudah ada jaminan, tinggal kita usaha. Ya kan? Cukup panjang ya. Oke bro. Oke, siap Pak D. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu musik bersama Pak D. Mungkin next selanjutnya jika kalian suka dengan obrolan asik kami bersama Pak D, mungkin kami siap untuk mengobrol asik lagi ya Pak D ya. Siap. Oke, gimana Intan? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak D yang sudah memberikan banyak sekali informasi, pembelajaran, motivasi buat kita semua dan para penonton. Kita akhiri podcast kita kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share jangan lupa. Bye. A+. Pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait sajak ini kau takkan ku relakan sendiri. Jangan lupa saksikan Musik Bersama Pak D. Dan YouTube kami ada di bawah sini. jangan lupa like, comment, and Subscribe. oke. Bye. 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 Pada suatu hari nanti